Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Kemarin Mas Akbar, Safar. Eh, Iya Ustaz, kemarin masih Safar. pekan kemarin ke kampung halaman. Sekarang ada di mana nih? Di kampung. Sekarang ada ini lagi. Nanti ada acara lagi, saya izin jam 6 lebih Mustami Ustaz. Ada ujian P3 di Oh, Insya Allah. Surabaya. Semoga Allah memudahkan. Hmm. Nah, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Oke, ini kita melanjutkan pembelajaran ilmu tajwid di buku Metode Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Ustadz Abu Ya'la Kunaidi LC Hafizahullah Ta'ala. Kita masuk ke pembahasan sifatul huruf. Sifatul huruf merupakan pembahasan yang sangat penting, sama halnya dengan makharijul huruf, dengan tempat-tempat keluarnya huruf. Ini juga sangat penting, pokok dalam ilmu tajwid. Mempelajari setiap hurufnya itu kita butuh belajar makhraj dan sifat huruf. Kalau kita belum paham makhraj, tempat keluarannya di mana, kemudian sifatnya seperti apa, maka hurufnya itu akan kurang tepat, gitu ya, kurang kurang sempurna. Nah, jadi kita awali dengan belajar makharijul huruf, kemudian sifatul huruf. Nah, kemudian kita berusaha mempraktekannya sesuai teori. Nah, sifatul huruf ini mempelajari tentang tata cara pengucapan huruf. Jadi huruf ini caranya gimana? Apakah keluar udara atau enggak? Huruf ini keluar suara atau enggak? Jadi suara sama udara itu beda nanti. Kemudian posisi lidahnya seperti apa? Nah, itu sifat dalam huruf. Jadi kita di sifat ini maksudnya adalah mempelajari tata cara pengucapannya. Kalau sifat di kita itu ada sifat seperti eh, malu, sifat marah ya. Nah, di dalam huruf itu sifatnya maksudnya tata cara pengucapannya. Nah, tujuannya apa? Untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Karena dalam makharijul huruf itu ada yang satu makhraj, satu rumah itu tiga huruf. Bagaimana cara membedakannya? Maka dibedakan dengan sifat. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ada yang sifatnya sama. Nah, berarti ya dibedakannya dengan makhraj. Maka ini berkaitan antara makhraj dengan sifat. Jadi harus kita pelajari semua. Insya Allah sebelumnya kita sudah belajar ya untuk makharijul huruf. Bagi yang sudah tasin dasar satu, insya Allah sudah. Mas Akbar sudah pernah tasin dasar satu? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Mas Yazid? Sudah Ustaz. Nah, alhamdulillah. Mas Naufal? Alhamdulillah sudah Ustaz. Nah, jadi ada gambaran lah istilahnya ya. Kalau Anda jelaskan seperti ini, ada gambaran. Nah, mengetahui sifat-sifat huruf mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Nah, ya, tadi sudah kita singgung. Yang kedua, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat.
Kalau kita mempelajari makhraj, kemudian sifatnya kita baca sesuai teorinya, maka huruf tersebut akan terbaca dengan tepat, akan enak bacanya gitu ya. Karena sempurna bacanya. Dan mengucapkannya lebih mudah. Kalau makhraj dan sifatnya itu benar, pengucapannya itu lebih enak gitu ya, lebih santai. Beda kalau kita ada yang salah, entah itu makhraj atau sifatnya. Itu ada yang terasa kurang gitu ya. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Ya, jadi nanti kalau kita sudah selesai belajar sifatul huruf, maka kita akan ada gambaran mana saja huruf-huruf yang kuat, mana saja huruf-huruf yang lemah. Atau mana saja sifat-sifat yang kuat, mana saja sifat-sifat yang lemah. Sifat huruf terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sifat yang mempunyai lawan, yang kedua sifat yang tidak mempunyai lawan. Hari ini insya Allah kita mempelajari yang poin A dulu, sifat yang mempunyai lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan, yang pertama istilahnya adalah hams. Lawan sifatnya namanya jahar. Hamas secara bahasa khofa ya, tersembunyi. Di sini secara istilah disebutkan oleh pengarang hafizahullah adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara atau vokal cord dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Nah, biar kita lebih mudah mengingatnya, kita pegang saja salah satu istilah dalam Hamas ini, yaitu banyaknya udara yang mengalir. Nah, ini poinnya. Banyaknya udara yang mengalir. Nah, kita nanti buktikan apa saja hurufnya pada huruf Hamas ini ada 10. Nah, kita buktikan apakah memang banyak eh, udara yang mengalir atau tidak. Nah, kita buktikan sendiri dan harus bisa merasakan ya. Oh, ini sesuai apa enggak nih dengan teori. Nah, eh, kita awali dengan huruf fa, huruf eh, halus yang pertama. Caranya dengan apa? Nah, yang lebih jelas itu dengan disukun. Ya, nanti kita sukun dulu, terus kita rasakan banyak enggak mengalirnya udaranya. Nah, kita mulai ya. Af. Nah, coba langsung bisa dipraktekkan. Kalau Af, untuk merasakannya itu bisa dengan ditaruh tangan di depan mulut. Af, silakan. af, Ah, Nah, Kalau kalau udaranya itu enggak ada atau sedikit, berarti masih kurang sempurna. Nah, jadi kita sempurnakan udaranya mengalir. Af. af, Nah, ah, jadi biarkan aja terus mengalir, jangan sampai macet, jangan sampai direm. Af, af, itu direm. Af, harus plong gitu ya. Af, sampai habis. Af. ah, Nah, sekarang huruf H ini juga sama. Ada udara yang mengalir. Ah, silakan ah, ah, alihkan lagi. Ah, 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 jadi kalau kita melatih itu nggak apa-apa dipanjangin. Nanti kalau kita baca Al-Quran baru disesuaikan temponya ya. Lagi ya. Ah, 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 nah, jangan yang panjang ya, jangan ah, nah itu kurang. Yang benar haknya yang kita panjangin. Ah, ah, nah gitu ya. Ah, sampai terdengar seperti suara capek ketika olahraga. Ketika habis lari,
Nah, itu hak ya. Ah, ah, gitu. Lagi ya. Satu, dua. Ah. ah, 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 Nah, kemudian sa, eh, makronya harus benar dulu nih. Sa. Ujung ketemu ujung. Ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Nah, jadi dua ujung bertemu. Ujung gigi seri atas dan ujung ya, lidah. As. Silakan. as, as, Tadi jangan ketukar ke sin. As. Itu sin. As. As. as, as, As. As. as, as, Ya, coba ini anak pengen tahu Mas Akbar dulu. As. as. Itu masih sedikit kesin. As. Hmm. Jadi dikeluarkan lagi di ujungnya itu sampai melebihi gigi, gigi as, seri. As. As, as, Lagi. as. Kalau anak dengarnya masih ada sinnya ya. As. Anak terdengar sa apa sin ya kira-kira. As. As. Nah, oh As, ya gini-gini. Coba Mas Akbar pertama sa dulu. As. as, Nah, sekarang sin. As. as, Sa lagi. as, Sin. as, Sa. as. Nah, belum kayak ada belum ada belum ada bedanya antara sa sama sa. Hmm. Nah, jadi sa harus dibedakan dulu di ujung. Jadi seperti digigit ujung lidahnya. Sa sa sa. Jadi kalau ada cemen tuh dilihat ujung lidahnya itu sudah keluar apa belum. Nah, jadi sampai keluar sedikit, jangan terlalu banyak keluarnya. Sedikit aja. As, as, as. Hmm, gitu ya. Nah, Hmm. coba sekarang Mas Yazid as, lagi. as, Kalau sekarang sin, as, as, sa. as, Ya lumayan bedanya. Mas Novel, Ustaz. As. sin. As. Nah, apa bedanya. Siapa yang baru datang? Anu Ustaz. Oh, Mas Akram. Nah, silakan dicoba huruf sa. As. Terusin. As. Ya, sudah semua ya. Berarti Mas Akbar beda nanti itu PR-nya sa. Jangan sampai sama dengan sa, sin. Hmm, Sekarang Ustaz. hmm, huruf H. Ini gampang insya Allah ya. Ah, silakan semuanya. Ah, 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 ah. ah, ah, Ya, jadi harus kerasa alirannya. Dan ah, 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 itu masih kurang. Ah, ah. Karena nanti kalau nggak dibiasakan ngalir, nanti banyak huruf yang untuk khususnya H ya. Ketika dibaca cepat tuh nggak terbaca. Misalnya Allahu nggak ya Allahu Qul huwallahu ahad. Hu hu hu. Nah, kurang sempurna. Hu hu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu kalau cepat Qul huwallahu ahad itu kurang sempurna. Hu ahad. Nah, begitu juga sukun ah. eh, apa contohnya ya? Mahda misalnya. Mahda. Mahda. Mahda itu kurang. Yang benar Mahda. Mahda.
Mahda. Enggak semuanya. Ah. Ah, Nah, Ah. ya, jadi rasakan alirannya. Coba Anda cari contoh huruf H. Eh, Min afwahihim. Oh, ini huruf H ya. Huruf H. Tahtadun. Silakan. Tahtadun semuanya. Tahtadun. tahtadun, Tahtadun. Nah, sahun. sahun, Sahun. Nah, ini kalau domah ya. Kan kasroh. Bidzambihim. bidam bihim, Bidambihim. Fathah. Taqoharu. taqahar, Taqahar. Allah bisa semua. Kemudian shin. Nah, shin ini makhrajnya di mana? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Mas Akbar mungkin? itu Bisa kau. kayak ja Ustaz di Ya, kayak gym. Bagus. Di mana gym? di pertengahan pertengahan langit-langit Ustaz. Lupa saya sebutannya. Ya, hampir. Pertengahan lidah. Ketemu langit-langit. Nah, lidah. Ya, pertengahan lidah. Sya, ja, ya. Ada tiga huruf. Shin, jim, ya. Semuanya ash. Ash, Ash. As. Hmm. ash, Bukan bukan sin ya. Ada tadi yang membaca sin. Ash, sin, apa? Shin. Ash. ash, As. Ash. Nah, ini harus satu-satu nih. Mau nyari yang baca sin. Mas Akbar dulu. Ash. ash, Ya, aman. Mas Akram. Ash. Nah, Mas Taufik. Ash. Mas Naufal. Ash. Oh ya, aman semua. Insyaallah. Coba lagi Mas Naufal. Ash. Nah, sekarang huruf kho. Kho ini dia alirannya juga banyak ya. Tapi dia tebal. Huruf yang tebal. Ah, ah. Seperti ngorok, tapi nggak terlalu banyak ngoroknya. Ah, ah. Gitu ya. Yang penting ada kotornya sedikit. Ah, ah. Nah, semuanya satu dua. ah, Ah. Yahtasimun. ya, Yahtasimun. tasimun, Alal khurtum. alal Alal khurtum, khurtum. Jadi bukan hurtum, khu. Alal khurtum. alal على Alal khurtum, الخرطوم Minal akhirin. minal من akhirin, الآخرين Kholqun. خلق kholqun, Ini tambahan ya. Kho kan dia huruf tebal. Kalau setelahnya itu huruf tipis, maka jangan ke bawah tebal. Contohnya ini kholqun, lamnya tipis. Jangan ke bawah khol, tapi khol, khol gitu ya. Bukan khol, tapi kholqun. kholqun, Khalqun. خلق Sekarang huruf sod.
dia juga ada tebalnya, jadi ngalir udaranya kemudian ditebalkan. Else, else, silakan. Else. Als, Als. Ya, jangan ketukar sin s, Au. tapi else tebal. Lagi satu dua. als, Als. Else. Nah, sin dia tipis. Ya, udara juga banyak alirannya. S. As. As. as, Nah, kemudian untuk kaf sama ta dia ada udara. Hanya saja keduanya ini agak berat. Kenapa? Karena memiliki sifat sautnya tertahan. Jadi sifat syiddah. Suaranya tertahan. Nah, tadi Anda bilang kan antara suara dan udara itu beda. Nah, kita buktikan di sini untuk kaf sama ta dia suaranya tertahan. Hmm. Jadi bunyi itu tertahan bunyinya. Nah, hanya saja udaranya masih masih ada. Makanya dia setelah ditahan dulu bunyinya, suaranya, ak itu kan sudah nggak bisa bersuara lagi kan, ak. Nah, terus dilepas itu adalah hamesnya, udaranya, ak. Nah, jadi setelah ditahan suaranya baru dilepas itu namanya hames. Nah, jadi sisanya itu yang hames, yang di ujungnya itu hames. Nah, kita kita baca ak. 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 Ya. Kemudian tak juga sama. Suaranya kita tahan dulu baru dilepas. At. 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 Hmm. Sudah ya. Jadi ini 10 huruf ini semuanya mengalir udaranya. Suaranya mengalir. Suara. Udaranya mengalir semua. Disingkat fahassahu syakhsul sakata. Nah, ini coba, nanti dihafalkan juga. Jadi yang lebih sedikit ini dihafalkan. Huruf hamas itu 10. Kalau jahar sifat lawannya berarti ada 19. Lebih banyak. Nah, kita hafalkan yang lebih sedikit. Fahassahu syakhsul sakata. Hafalkan singkatannya saja. Tapi bacanya yang benar. Biar nanti nggak ketukar ketika membayangkan. Fahassahu, itu sa. Jangan fahassahu. Tapi fahassahu. Berarti ada fa, ha, sa, ha. Nah, gitu. Kalau kita bacanya benar, bayanginnya juga benar. Ini huruf apa? Nah, semuanya fahassahu, Fahassahu. 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 bahassahu, Nah, ini jangan sampai keluar. Kemudian ada tiga syakhsun, shin, kha, sod. Syakhsun, syakh, nah itu kha. Syakhsun, silakan. syakhsun, Syakhsun. Jangan syah, syah, syakh, nah tebal. Syakhsun, syakhsun. Syakhsun. syakhsun, Syakhsun. Hmm. Sakata, sakata, Sakata. sakata. sakata, Sakata. Sakata. Ini tiga huruf sin, kaf, ta. Sakata. Kita baca fahassahu syakhsun sakata. bahassahu Fahassahu syakhsun, syakhsun sakata. sakata, Nah, ini huruf-huruf hamas. Ada 10 huruf. Sekarang kita lihat lawan dari sifat hamas yaitu jahar. Sebutkan di sini adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara atau vokal cord dan adanya getaran pada keduanya.
serta banyak tertahannya aliran nafas atau udara ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Nah, tadi kalau untuk hamas poinnya adalah banyaknya udara yang mengalir. Nah, lawannya jahar itu berarti kebalikannya. Tertahannya aliran udara. Tertahannya aliran udara. Jadi kalau ada huruf yang tertahan udaranya, berarti itu termasuk jahar. Apa hurufnya? Berarti selain ini, selain huruf-huruf hamas, selain tahu syakhsun sakata. Berarti kita ambil salah satu contoh huruf ba. Kita sukun. Ab tanpa dikasih tambahan sifat qalqalah ya. Kita untuk membuktikan aja dia keluar udara atau enggak. Disukun tanpa ada tambahan sifat qalqalah. Silakan. Ab Ab. dibaca. Ab, Ab, Ab. 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 Nah, kira-kira ada nggak udaranya? Nggak ada kan? Enggak Tidak ada. ada. Ya, terbukti. Berarti. Sekarang Hamzah. A. A, A. A. Sekarang Jim. Aj. Aj. aj, Aj. Nah, kalau Jim keluar udara berarti ada yang salah ini bacanya. Padahal Jim itu kan nggak punya sifat hamas. Makanya hati-hati, jangan aj, jangan dilepas. aj, Aj, nah gitu ya. Jangan aj, tapi aj, aj, cuma sampai situ. Suaranya tertahan atau udaranya juga tertahan. Aj, silakan. Aj. Aj. aj, Aj. Lagi aj. aj, Aj. Nah, jadi jangan sampai ada udara. Jadi terbukti ya, sifat jahar itu selain fahasahu syakhsun sakat, itu nggak ada udaranya. Aliran udaranya nggak ada, tertahan. Gitu. Nah, bisa dipahami, hamas, jahar. Ya Allah, Ustaz. Nah, sekarang sifat yang kedua, namanya syiddah, lawannya sifat rokhawah. Syiddah lawannya sifat rokhawah. Syiddah secara bahasa al-quwah, kuat. Berarti dari namanya saja ini termasuk sifat yang kuat. Berarti syiddah ini termasuk sifat yang kuat gitu ya. Kalau ini hamas sama jahar, mana kira-kira yang kuat? Ada yang tahu? Intinya di lawan ini, di di setiap sifat yang mempunyai lawan ini ada salah satu yang kuat dan ada salah satu yang lemah. Nah, jadi nanti di satu huruf itu dia memiliki sifat dominan apa? Kalau sifat dominannya itu kuat, berarti sifat itu huruf itu termasuk huruf yang kuat. Seperti itu ya. Nah, hamas sama jahar ini yang kuat, yang jahar. Kalau syiddah dan rokhawah ini yang kuat, yang syiddah gitu ya. Nah, tadi syiddah secara bahasa al-quwah kuat. Ya, secara istilah yaitu tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Huruf syiddah berjumlah 8 yang tergabung dalam kalimat ajid, qatin, bakat. Nah, syiddah itu poinnya di sini. Tertahannya aliran suara. Kita ambil poin-poinnya aja biar mudah mengingatnya. Tertahannya aliran suara. Nanti kita buktikan suaranya benar-benar tertahan apa enggak. Kenapa tertahan suaranya? Karena akibat tertutupnya makhraj. Jadi itu makhrajnya itu rapat, rapat. Jadi nggak ada celah lagi untuk bersuara. Jadi kita suaranya tertutup. Eh,
sumber suara itu kan dari pita suara ya. Jadi pita suara itu mau mengeluarkan suara itu tertahan akibat tertutupnya makhraj. Misalnya tadi ba, kof, to gitu ya. Ta itu suaranya tertahan. Kenapa? Karena ada tertahannya makhraj. Afwan, tadi bentar sendiri. Jadi kita buktikan ya, di 8 huruf ini tertahan nggak suaranya dari Hamzah. A. 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 Jadi jangan sampai ada sisa. A. Nah, itu ada sisa. Berarti masih ada suara di situ. A. Padahal syiddah itu nggak ada suara atau tertahan suaranya. A. Lagi. A. A. Yang jim. Aj. 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 Am. Dal. Ad. Huruf dal. Ad. Aj. Ad. Huruf qaf. Aq. Ak. 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 Huruf ta. Aq. Alp. Ak. Wab. Ba. Ab. 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 Huruf kaf. Ak. 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 Nah, jadi tanpa tambahan udara dulu nih, karena kita fokus suara. Nah, jadi di syiddah ini pembahasannya di suara. Nah, kalau kita lepas itu nanti jadi ada udaranya. Jadi ada dua sifat nanti. Ak. Nah, sekarang kita fokus suara. Ak. 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 At. At. Ad. Ad. Ya, gimana? Sudah terbukti ya? Nggak ada suara yang mengalir. Di suaranya tertahan semua di 8 huruf ini. Berarti eh, huruf yang keluar suaranya artinya masih mengalir selain syiddah. Jadi karena yang suara yang tertahan cuma 8 huruf ini. Apa? Ajid, qatin, bakat, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Semuanya ajid. Dibaca ajid. 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 Qatin. Kotin. Nah, ini jangan ketukar ke tak. Qatin. 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 Tebal. Qatin. Watin. Kotin. Kotin. Bakat. 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 Ajid qatin bakat. Ajid. Ajid. Ajid Bat. qatin bakat. Ajid. Ajid. Qatin. Kotin. Bakat. Bakat. Nah, jadi hafalkan ini yang 8 huruf ini untuk sifat syiddah. Nah, jadi suaranya tertahan. 8 huruf ini suaranya tertahan. Berarti kebalikannya suaranya mengalir. Yaitu apa? Rokhawah. Rokhawah mengalirnya suara pada tempat keluarnya dan hal ini karena lemahnya sendaran huruf tersebut pada makhrajnya. Rokhawah itu lembut ya. Artinya secara bahasa lembut. Di sini mengalirnya suara pada tempat keluarnya dan hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Nah, jadi semua huruf selain 8 huruf ini termasuk rokhawah. Apa contohnya? Kita ambil huruf zo.
Alzo ini di sini nggak ada kan? Berarti dia termasuk rokhawah. Coba kita sukun al. Al. Nah, mengalir kan? Suaranya masih masih ada kalau meskipun disukun. Al lagi. Al. Al. Nah, sekarang huruf zal. Nah, zal di sini juga nggak ada, berarti dia termasuk rokhawah. Al. Az. Nah, jadi Az. hmm, jadi membaca zal itu jangan ditahan suaranya. Ad, ad. Nah, itu salah. Yazhaba, yazhaba. Jadi Az. suaranya tetap tetap Az. ada gitu ya, tetap ngalir. Nah, itu rokhawah. Jadi semua huruf yang keluar yang ngalir suaranya dia termasuk rokhawah. Sin, sod, ya. As itu suaranya mengalir. Els, az, nah, itu suaranya masih mengalir. Ya. Nah, ada sifat pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Ada sifat pertengahan namanya bainiyah atau tawassut, yaitu mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf dan ia adalah sifat antara rokhawah dan syiddah. Hurufnya ada 5, yaitu lin umar. Lin umar ada 5 huruf. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Tadi kita sudah tahu syiddah itu tertahan. Kalau rokhawah mengalir. Nah, ternyata ada sifat pertengahan. Berarti pertengahan itu maksudnya dia ada aliran tapi sedikit. Enggak, enggak sampai macet seperti syiddah dan enggak sampai mengalir seperti rokhawah. Tengah-tengahnya. Jadi kalau kita urutkan tingkat ininya, tingkatnya yaitu syiddah yang kedua. Kalau syiddah itu kan pendek ya, syiddah itu pendek. Kemudian yang kedua bainiyah lebih panjang. Kemudian yang lebih panjang lagi rokhawah. Nah itu urutannya. Jadi jangan sampai ketukar. Rokhawah lebih pendek daripada bainiyah. Nah, itu salah. Misalnya an'amta alaihim. Nah, itu kan nunnya padahal dia hanya sedikit saja harusnya. An'amta, an'amta, segitu. Nah, beda kalau kalau rokhawah ngalirnya lebih panjang daripada bainiyah. Alam nashrah, nah, nashrah. Kalau nin lin'u, lin'u, an'a. Kalau shin nashrah lebih panjang. Yusri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lebih panjang. Nah, sekarang kita praktekkan 5 huruf ini. Kita sukun. Al, Al. Al. an, An. 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 a. 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 Jadi kalau ain biasanya banyak yang pada Anda dengar dari salah satu murid anak a gitu ya. Seperti hamzah macet. Padahal itu sifatnya berarti syiddah kalau macet. Sedangkan di sini ada aliran tapi sedikit saja. A gitu ya. A lagi satu dua. A. A. Am, Am. Am. aro. Ar. Ar. Oh ini ada tebal, ada tipis. Nanti kita menyesuaikan untuk tebal tipisnya. Kalau tipis, misalnya ir, 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 itu tipis. Kalau tebal, aro.
R, tapi untuk tingkat alirannya sama antara tebal sama tipis. R, ir, kadarnya sama. Namanya R. ar, Yang tipis ir. ir, Ir. Nah, ini untuk pembahasan sifat yang penyelaman yang kedua, syiddah lawannya sifat rokhawah dan sifat pertengahannya bai nia atau tawasud. Nyampe sini ada pertanyaan? Apa Ustaz? Ya. Ana ini Ustaz mau izin karena ada kuliah insya Allah setelah ini. Oh, nah, nggak apa-apa. Apa Ustaz? Ya, nggak apa-apa. Nanti antum bisa lihat rekamannya atau eh, ya bisa lihat rekamannya. Nah Ustaz, Nah, selanjutnya untuk sifat yang ketiga yaitu isti'la lawannya sifat istifal. Isti'la lawan sifat istifal. Isti'la secara bahasa itu artinya terangkat. Nah, di sini secara istilah disebutkan naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya. Kenapa kok naik suaranya? Karena pangkal lidahnya terangkat. Lidah bagian belakang, karena ada bagian-bagian lidah ya. Lidah yang dekat eh, anak anak tekak ya. Jadi ada yang kayak tempat amandel itu, ada yang menggantung. Nah, depannya sedikit itu ada pangkal lidah. Lidah pakai paling belakang. Nah, itu terangkat, itu huruf akan menjadi menebal. Kalau kalau terangkat pangkal lidahnya, maka hurufnya akan jadi tebal. Entah itu huruf apa saja. Nah, ternyata yang huruf yang keadaan pangkal lidahnya terangkat itu cuma ada 7. 7 huruf. Apa saja? Khusodo, ting, kil. Nah, ini tebal. Pangkal lidahnya terangkat. Eh, yang pertama ada huruf kho, kemudian sod, yang ketiga dod, yang keempat ghoin, to, kof, zo. Ini kita hafalkan. Karena ini selamanya sampai hari kiamat dia tebal. Nanti biar kita tahu kalau kita hafal yang tebal, oh, kita akan langsung paham. Oh ini tipis karena kita sudah tahu yang tebal hanya 7 huruf. Maka yang yang selain ini dia huruf yang tipis. Ya. Nah, kita sukunkan ah ah. Silakan. Ah. Ya. Jadi kalau kita bacanya itu kurang kurang tebal. Yang benar ah ah. Nah, silakan. Ah. Ya, sekarang huruf sod. Else, else, Aus. elm, Au. elm. Au. Nah, tadi kita sudah belajar suara yang tertahan sama suara yang mengalir. Nah, huruf dot ini termasuk yang mengalir suaranya. Berarti dia namanya sifat apa kalau suaranya mengalir? Hamas. Hmm, bukan? Suaranya mengalir. Suaranya. rokhawah, Rokhawah. Nah, kalau hamas itu udara.
Bisa bisa dibedain ya. Kalau kalau dot ini yang mengalir apanya? Suaranya, bukan udara. Jadi udaranya tertahan kalau untuk dot. Berarti dia jahar ya. Kalau tertahan udaranya berarti dia jahar. Nah, berarti dot ini jahar, kemudian rokhawah sifatnya. Tertahan udaranya, mengalir suaranya. Kemudian isti'lah, tebal. Aum, aum. Silakan. Al. Au. Ya. Kemudian ghoin ini juga suaranya mengalir ya. Berarti dia apa namanya? Kalau mengalir suaranya Rohwah. rokhawah, rokhawah. Kemudian untuk segi udara dia mengalir atau tertahan. 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 Berarti apa namanya? Jahar. Jahar. Kita harus eh, membiasakan ya, biar nanti langsung sat-sat menyebutkan ini sifatnya apa aja. Dalam satu huruf itu paling tidak memiliki 4 sifat, itu minimal. Memiliki 4 sifat. Nah, nanti kita kalau dijelaskan, kalau misalnya ada koreksian, itu lebih mudah memahaminya. Kemudian kita praktekkan ya. Oh, silakan. Au. Au. Nah, tebalkan ya. Jangan al, al seperti di Al-Fatihah itu ghairil maghdu itu tipis mal, mal. Yang benar mau du, du. Namanya au. Au. Hmm. Au. Au, tebal. Kemudian huruf to dia juga pangkal lidahnya naik, terangkat. Alto, Au. Alto. 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 Au. Nah, nah, ini udara mengalir atau tertahan huruf to. Tertahan. Tertahan berarti namanya Jahar. jahar. Kalau suaranya tertahan atau mengalir, Tertahan juga. tertahan juga berarti namanya Jiddah. syiddah. Nah, bisa ya. Nah, kemudian dari segi pangkal lidah naik atau tidaknya dia termasuk yang naik. Berarti namanya isti'lah. Lagi ya. Alto Alto. Au. langsung dipantulkan. Alto, Alto. Au. alto. Alto. Au. Nah, ini kalau kalau to untuk melihat tebal atau tidaknya kita rasakan dengan di fathah saja. To. Oh. Wo. Kemudian kasrahnya ti. Pui. Pi. Jangan ti, tapi ti, Pui. Pi. ti. Pi. Pui. Kemudian huruf qaf dia juga termasuk isti'lah. Pangkal lidah naik ketika huruf qaf dibacakan. Ko, Ko. Oh. ki, Pui. Pi. ku, Ku. Oh. aku, Aku. Alto. dan aku, tapi aku, Aku. aku. Alto. Kurang jelas, aku. Alto. Aku. Hmm. Nanti kita belajar qalqalah ya. Jadi qalqalah itu gak boleh ada tambahan hamzah. Aku, tapi yang benar aku, aku. Huruf zo, au. Au. Au.
zo, Go. Zo. zo, Zo. Go. zi, Zi. Wi. zi, Zi. Wi. zu. 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 Jadi semua semua huruf tujuh huruf ini, dia pangkal lidahnya naik. Baik itu fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun. Jadi semua keadaannya dia tebal. Ya. Nah, lawannya sifat istifal berarti kebalikannya, itu tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ia dibaca tipis. Jadi pangkal lidahnya itu eh, rendah, enggak terangkat. Jadi tetap gitu, relax. Makanya dia tipis. Nah, berarti selain tujuh huruf ini dia termasuk istifal. Sa, a, ba, ja. Nah, itu nggak ada tebalnya, nggak ada pangkalannya yang nggak naik. Beda dengan ho, nah itu beda suaranya. So, karena suaranya naik. Do, ho, po, kalau ta, ta, nah, itu tipis. Ta, bisa dibedakan ya antara isti'la dan istifal. Yang terakhir, idbab lawannya sifat infitah. Oh ya, ini juga dihafalkan juga ya singkatannya. Khusso, silakan. Khusso. 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 So. Nah, ini dua huruf kho dan sod. Khusso. Kemudian doting, Dau. Do. Clean. Tin. dotin. Dau. Do. Clean. Tin. Kemudian dot, poin, to. Kill. Qil. Kill. Nah, tebalkan jangan ketukar gazal. Kill, tapi kill. Kill. Peel. Qil. Nah, nah, kita gabung. Khusodo ting kill. Khusso. Dau. Tin. Qil. Nah, besok Anda tanyakan huruf-hurufnya ya. Nah, bisa semuanya sudah hafal. Hamas, kemudian syiddah, kemudian isti'la. Itu hurufnya harus sudah hafal. Nah, Tidak. Isti'la. Itbaq. nah, sekarang idbak lawannya infitah. Nah, kalau idbak itu terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Jadi terkumpul suaranya. Kenapa? Karena pangkal lidahnya terangkat. Kemudian dia juga makhrajnya kan di lidah ya. Jadi kalau shad dia di ujung lidah, dot ujung lidah, to ujung lidah, zo ujung lidah. Nah, ini di ujung lidah rata-rata. Kalau dot ini tepi ya, tepi lidah. Do, do, do. Intinya dia di lidah. Nah, ini karena shad ini eh, terangkat ya, ujung lidahnya terangkat. Kemudian pangkal lidahnya juga terangkat. Nah, itu kan berarti ada cekungan di tengah kan sedikit. Cekungan. Nah, itu terkumpul di situ suaranya. Nah, hampir menempel lidahnya itu ke langit-langit. Nah, itu yang membuat dia sifatnya idbak. Jadi idbak ini lebih tinggi tingkatannya daripada istiqlal gitu ya, lebih tebal gitu ya. Berarti idbak ada empat huruf yaitu sod, dod, to, dan zo.
Jadi kalau ini kan nggak ada singkatannya, karena biar mudah diingat, karena baca di fathah semua. So do ko zo gitu ya. So do ko zo. Ya, semuanya. So do ko zo. So, Po, wo, do, po, po, vo. wo. Ya. Nah, selain ini berarti dia infitah. Berarti kalau yang tadi idbak terkumpul suara di antara lidah dan langit-langit. Kalau infitah tidak terkumpul. Nah, termasuk di sini yang tidak terkumpul suara antara lidah dan langit yaitu ada huruf qaf, wain, dan kho. Nah, jadi istilah yang tebal itu belum tentu dia idbak. Tapi idbak ini empat huruf ini pasti pasti istilah. Nah, ada semua di sini di istilah. Ada huruf sod, dod, ko, zo. Ada semua. Yang empat huruf ada semua di istilah. Jadi idbak pasti istilah. Jadi selain idbak dia juga istilah. Nah, tapi yang istilah belum tentu idbak. Nah, contohnya qaf, wain, kho. Maka kita perlu buktikan apa memang beda antara istilah dan idbak gitu ya. Nah, kita buktikan dulu. Kalau untuk shad, so, silakan. Ko, So, ko, si, si, su, su, else. Else. als, Nah, ini kelihatannya ketika kasroh dia ada ciri khasnya ya untuk idbak. Si, si, si gitu ya. Beda dengan huruf qaf, kha, dan ghain. Kalau qaf ketika kasroh dia biasa ki, jadi bukan koi, 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 bukan tapi ki, ki. Kalau bukan ghain bukan ghoi, tapi gi, biasa. Kha juga sama khi, bukan khoi. Kalau shad beda. Shad, dod, to, zo ini si, di, ti, zi. Nah, itu ciri khas dari idbak. Kenapa? Karena tadi ada semacam lekungan ya di tengah. Ada semacam lembah di tengah lidah gitu ya. Dan tadi hampir terkumpul ke atas ya, hampir menempel antara antara lidah dengan langit-langit. Nah, itu idbak. Hanya ada empat. Mbak, semuanya eh kita baca kasroh ya. Si, sui, wi, di, wi, ti, wi, Woi, zi. zi, woi. Nah, itu ya untuk idbak. Berarti selain idbak itu namanya infitah. Jadi selain empat huruf ini dia termasuk infitah. Ada hamzah, ba, jim, dal, qaf, to, apa? Ta. Nah, nanti untuk empat huruf ini, empat sifat ini semuanya harus sudah hafal ya huruf-hurufnya. Syiddah, hamas, isti'la, idbak. Kemudian nanti bisa menyebutkan setiap huruf itu paling tidak minimal empat sifat. Misalnya huruf hamzah dari segi udaranya termasuk apa? Dari segi suara termasuk apa? Dari segi pangkal lidah termasuk apa? Dari segi terkumpul atau tidaknya suara dia termasuk apa? Nah, paling tidak empat ini cara pengucapan sifatnya.
Nah, coba ya, contohnya Hamzah. Dia dari segi udara termasuk apa? Mengalir atau tertahan? Dari segi udara semuanya, atau tak tunjuk Mas Yazid? Hmm, dari sisi apa udara itu lawannya Hamas tuh Ustaz apa? Jahar ya. Jahar. Ya, berarti dia termasuk jahar ya. Jahar. Yakin? Kemudian dari Apa? eh, yakin Ustaz, Yakin ya. Nah, Jahar. kemudian dari segi suara, dia tertahan atau mengalir? Tertahan dia. Berarti apa? Lawannya lawannya Arwah itu apa ya? Tidak kau Ustaz. Syiddah. Nah, lawannya rokok itu syiddah, dikuat ya. Kemudian dari segi naik tidaknya suara atau Eh, Istifal. apa? Istifal. Istifal. Eva, istifal. Berarti dia pangkal lidahnya naik apa turun? Apa rendah? Rendah Ustaz. Ya, istifal ya. Kemudian dari segi terkumpul atau tidaknya dia termasuk yang mana? Eh, yang tidak Ustaz. Yang tidak. Berarti namanya Eh, Itbaq Ustaz. kalau idbak itu yang terkumpul. Berarti infitah kah? Nah, infitah. Coba diulang apa saja tadi nama-nama sifatnya dari yang pertama. Pertama tadi jahar, Jahar, kemudian syiddah, syiddah, istifal, sama istifal, eh, sama infitah. sama infitah. Nah, tuh. Jadi paling tidak bisa menyebutkan 4 sifat setiap hurufnya ya. Nah, bisa ada 4 sifat minimal. Yang pertama eh, jahar, kemudian syiddah, istifal, dan infitah. Nah, yang kedua Mas Akrom, huruf lam. Coba sebutkan apa saja sifat-sifat yang dimiliki lam. Itu jahar, kemudian Jahat, bainiyah, jahar, eh, bainiyah, kemudian istifal, istifal. ya istifal, kemudian infitah. Ya, betul. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Taufik, huruf mim. Apa saja sifatnya? Sifatnya mengalir Ustaz. Eh, Dari udara dulu. Dari segi udara dulu.
Fahasahu syakhsun sakata. Ada nggak huruf mim? Gimana? Syahu syahsan kata nggak ada di Nggak ada. Berarti kalau nggak ada dia termasuk mengalir atau tidak udaranya? tidak set. Tidak Tidak mengalir. ya. Namanya apa yang tidak mengalir? Syiddah set. Hmm. Ini untuk udara ya yang tadi ya kita sebutkan. Fahasahu syakhsun sakata itu udara. Kalau syiddah itu suara. Oh, lawannya Hamas berarti saja. Nah, betul. Apa namanya? Dia harus set. Jahar. Terus yang kedua dari segi suara. Tertahannya saja. Hmm. Coba am itu tertahan apa enggak? Am gitu ya. Tertahan. An am tah. Berarti bacanya nanti an am tah. Gitu enggak bacanya? An am tah. Enggak. Berarti gimana? Mengalir atau enggak ini? Mengalir sih. Apa? Mengalir. Mengalir. Mengalirnya banyak apa sedikit? Lemah set. Atau sedikit. Ah, bukan. Apa namanya? Kalau mengalirnya sedikit, Eh, baik. bayi ini Nah, ya. bainiyah atau tawassut. Itu Awas. mengalirnya sedikit. Kalau banyak mengalirnya itu namanya apa? Rokhawah. Rokok. Kalau kalau nggak ada aliran, syiddah. Nah, mim dia pertengahan. Namanya bainiyah. Paham? Nah, Nah, terus lanjut yang naik apa tidaknya pangkal lidah. Termasuk yang mana? gimana kan abang suaranya? Naik atau tidaknya pangkal lidah untuk mim. Dia termasuk yang naik atau tidak pangkal lidahnya. Kalau yang nah itu istilah ya saja. Nah, betul. Berarti mim Ini berarti termasuk tidak. Nah, tidak termasuk tidak tidak. istilah. Berarti istifal. Em, jadi yang dihafalin cuma yang khusodau tingkit. Nah, di situ kan nggak ada. Itu yang naik. Nah, berarti Nah, mim dia termasuk yang istifal. istilah. Nah, Yang terakhir terkumpul atau tidaknya. Dia termasuk yang mana? tidak terhubung kan. Tidak. Ini Namanya apa? kita. Infitah. Nah, barakallahu fiik. Kalau Nah, jadi seperti itu ya. Kita analisis dari yang pertama itu udaranya dulu, kemudian suaranya, kemudian pangkal lidahnya, kemudian terkumpul atau tidaknya suara apa suara. Nah, nah, jadi semua huruf hijaiyah yang 28 kita harusnya sudah punya gambaran. Jadi ketika kita baca itu apa saja sifatnya. Gitu ya.
Nah, misalnya tadi kan kita salah satu tujuannya bisa bisa menunjukkan huruf itu huruf yang kuat atau lemah gitu ya. Atau mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Nah, kita buktikan di sini A dengan ada jahar, ada syiddah, ada istifal, kemudian ada infitah. Nah, ini imbang ya, dua-dua. Ada dua huruf yang kuat, ada dua huruf yang lemah. Istifal dan infitah ini lemah. Kemudian jahar dan syiddah. Berarti dia pertengahan. Ya, kalau lam itu tadi jahar, kemudian roh apa bainiyah, jahar, bainiyah, istifal, infitah. Nah, lebih banyak yang lemah. Berarti lam ini termasuk huruf yang lemah. Mim, jahar, kemudian bainiyah, istifal, kemudian infitah. Nah, ini juga termasuk huruf yang lemah. Nah, seperti itu. Jadi kalau isti'la infitah ini yang kuat, yang isti'la. Kalau yang idbak dan infitah yang kuat itu yang idbak. Ya. Kemudian yang nanti yang ini ada sofir, ada qalqalah, ada lin, inhiraf, takrir, tafasyi, istiqalah. Ini dimasukkan ke yang kuat. Jadi kalau ada tambahan sifat-sifat ini, dia dimasukkan ke huruf yang kuat, ke sifat yang kuat. Dan kita praktek surah Al-Insyirah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ 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 بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ 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 بالله 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 من 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 الشيطان الشيطان الرجيم 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 Nah, huruf shinnya jangan lupa dialirkan udaranya, udara suara ya. Karena dia punya sifat apa tadi? Hamas, kemudian rokhawah. Nah, jadi dari segi suara dan udara dia mengalir. Alam nasroh. Nah, shin dan ha dia hamas kemudian rokhawah. Nah, sedangkan mim dia bainiyah. Nah, berarti mim ini jangan sampai alirannya melebihi shin dan ha. Nah, itu ya. Dan alam nasroh laka. Nah, kurang. Itu enggak tepat. Alam nashrah laka sadrak. Silakan. ألم ألم نشرح ألم لك نشرح نشرح صدرك لك لك صدرك صدرك Lagi. Nah, ro ini tebal. Ro. Nah, ha tipis. Roh. Roh. Jangan roh. Nah, haknya jangan ke bawah tebal. Atau roknya jangan tipis. Rah.
tapi roh. Alam nashrah laka sadrak. Alam ألم nashrah نشرح laka لك sadrak. صدرك. Jadi ini sudah kita singgung ya. Kaf dia suaranya tertahan. Rob kemudian ada hamas. Nah, hamasnya itu di ujung. Rob. Nah, setelah kita lepas itu sisanya namanya hamas. Soderok. Soderok. Jangan langsung ke hamas. Soderok. Rok. Nah, enggak. Soderok. Sempurnakan dulu suaranya baru lepas. Lagi. Alam nashrah laka sadrak. Alam ألم nashrah نشرح laka لك sadrak. صدرك. Nah, dal dia tipis dan sode. Nah, sod kan tebal ya. Jadi istilah. Nah, dal ini istifal, jangan sode, tapi sode. Nah, beda bunyi sode dengan sode. Sode ini tipis. Di dal tipiskan. Sode, sode semuanya. Sode, Sode, sode. sode, Wade. Ya. sode. Alam nashrah laka sadrak. Alam ألم nashrah نشرح laka لك sadrak. صدرك. Hmm. Wa tipis semua istifal wa. Jadi untuk menyempurnakan waw itu majukan dulu bibirnya wa gitu. Wow. Irja. Nah, irja itu kembali. Wow. Wa wa wada'na anka wizrak. Nah, ووضعنا ووضعنا عنك عنك وزرك. وزرك. jangan jangan mantul ya wizrak kayak wizrak. Kemudian ain dia ada aliran sedikit apa namanya dari segi suara ya ada aliran sedikit apa itu istilahnya bay Baiknya. bainia atau Tawasul. tawasud. Bainia atau tawasud. Nah, jadi bukan nah tapi na da'na ya ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا ووضعنا عنك عنك وزرك. وزرك. Zai tadi mengalir suaranya apa namanya ro ro wa wiz wiz. Nah, terus pertahankan zainya makhraj zai itu jangan sampai jadi sin wiz. Nah, itu sin ujungnya wiz wiz wiz. وزرك. ووضعنا عنك وزرك. Silakan. ووضعنا ووضعنا عنك عنك وزرك. وزرك. Ya. الذي أنقض ظهرك. الذي الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك. Ini dijelaskan semua. Ini yang do, yang ini zo. Do, zo. Do, zo. Anqadha zuhrok. Jangan sampai zo zo. Jangan sampai zo semua atau do semua. Do, zo. Terus haknya alirkan rokhawah. Zoh, zohrok,
ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك. Nah, wa wa tipis ro tebal wa ro semuanya wa ro Waro. wa ro. Waro. Nah, fa'na ini tipis wa rafa'na laka dzikrok ورفعنا ورفعنا لك laka tipis ma laka wa rafa'na laka dzikrok ورفعنا لك ذكرك. jadi jangan rok jangan ada alif jangan ada mat atau panjangnya di ro dik rok langsung ke kaf wa rafa'na laka dzikrok ورفعنا لك ذكرك. fa inna ma'al usri yusra فإن فإن مع مع العسر يسرا. ya ma'al u lam bainiyah us ini rokhawah sinnya usrius ro fa inna ma'al usri yusra فإن فإن مع مع العسر العسر يسرا. يسرا inna ma'al usri yusra إن إن مع مع العسر العسر يسرا. يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فإذا فرغت فرغت فانصب فانصب. Nah, wain jangan sampai ada mantul farogho tapi ngalir terus rokhawah farogota farogota فإذا فرغت فانصب فإذا فإذا فرغت فرغت فانصب فانصب. وإلى ربك فارغب وإلى وإلى ربك ربك فارغب. فارغب wob غب. mbaknya sama kayak dal tadi sode wobe sode wobe karena dia istifal. Nah nanti ada kol-kolah yang hurufnya tebal juga isti'la. Ada kof, ada ko, alto. Nah, itu mantulnya tebal. Kalau ini mantulnya tipis karena huruf tipis istifal. Wa ila rabbika farghab. Gitu ya. Wa ila wa ila rabbika farghab. Lagi. وإلى وإلى ربك ربك فارغب. فارغب Nah, sekarang satu-satu. Dari Mas Yazid dari Ta'awud ya. ini tidak usah. Oh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Tuliskan lagi. Soderok. Soderok. صدرك Mm-mm. ووضعنا عنك وزرك Kan diulang dulu ya. Jadi kalau ada salah di sini, diulang dari awal. Alam, gitu. ألم نشرح لك صدرك Lagi. ألم نشرح لك صدرك Hamasnya masih kurang jelas. Soderok, soderok. Ya, hilang. ألم نشرح لك صدرك Hmm. ووضعنا عنك وزرك Angka ditambah gunanya. Angka. ووضعنا عنك وزرك Ya, kafnya dijelaskan lagi hamasnya ya. Wizrok, wizrok. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك Angko itu tebal. Angkodo. Jadi ketika belajar ikhfa nanti ya, insya Allah Anda jelaskan. Angko. Diulang. Alladzi. الذي أنقض ظهرك Nah, zo tebal, haknya tipis. Zoh, jangan zoh, tapi zoh. Jadi kembali, bibirnya itu kembali irja. Zoh, yang awalnya zo, nah, ketika hak zoh, zoh rok lagi. ظهرك Hmm. الذي أنقض ظهرك Ya, di ikhfa-nya kurang dengu ya. Angko segitu. الذي أنقض ظهرك Nah, ورفعنا لك ذكرك mm-mm. فإن مع العسر يسرا Dan ada ro, tapi ro, jadi berhentinya di udara. Ro, fa inna ma'al usri yusra. فإن مع العسر يسرا Mm-mm. إن مع العسر يسرا Itu masih ro, ada hamzah. Ro, gitu. را را Ro, را ro. را را Masih ada sedikit ro, 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 را ro, gitu. را را Coba را Mas Akram baca yusro. يسرا Nah itu kan nggak ada ya, nggak ada ro. Jadi nggak baca seperti huruf ro. Kalau huruf ro itu ada hamzanya kan, ro, gitu. Hmm. Ro. Nah sedangkan ro itu nggak ada hamzanya. Ro, ro. Coba Mas را Taufik را
Yusro. Hmm. Ya udah. Mas Yazid diulang inna ma'al. Inna ma'al usri yusra. Ini lumayan. Terus gunanya jangan lupa ditahan dulu. Inna segitu. Inna. Inna Hmm. Coba lagi. inna ma'al usri yusra. Hmm. فإذا فرغت فانصب. Nah ini ditahan dulu. Fangsobe. فإذا فرغت فانصب. Nah itu ya. Jadi dinikmati ketika ada guna. Fangsobe. Nah sekali lagi. فإذا فرغت فانصب. Ya. وإلى ربك فارغب. Nah. Ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Akram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وو- ووضعنا عنك وزرك Ainnya kurang sedikit alirannya. Wa wada'na do'na ووضعنا عنك وزرك ya terus kafnya harusnya dijelaskan wizrok wizrok. وزرك Hmm. Tapi nggak perlu dijeda ya. Jadi setelah macet terus langsung lepas wizrok. وزرك Hmm. Wa wada'na. ووضعنا عنك وزرك Hmm. الذي أنقض ظهرك Hmm. ورفعنا لك ذكرك Hmm. فإن مع العسر يسرا Hmm. إن مع العسر يسرا Hmm. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Ya, barakallahu fiik. Belum Astaghfik. berasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jangan masuk hidung ya. Jim, jim, jim. Al-jauf. جيم. Nah, lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. ألم نشرح لك صدرك Mm-mm. ووضعنا عنك وزرك. Jangan mantul ya. Wizrok. Jangan dilepas. Wizrok. ووضعنا عنك وزرك
Langsung wizrok. ووضعنا عنك وزرك Hmm. الذي أنقض ظهرك Ang ang ditebal lagi alladzi الذي أنقض ظهرك alladzi kurang panjang. الذي أنقض ظهرك Mm-mm. ورفعنا لك ذكرك Mm-mm. فإن مع العسر فإن مع العسر يسرا Kepanjangan ya. Yusro. فإن مع العسر يسرا Hmm. Ma'al usri yusro. Ro. فإن مع العسر يسرا Itu. Terus nunnya sedikit ditambah gunah. Fa inna segitu. فإن مع العسر يسرا Mm-mm. إن مع العسر يسرا Lagi. إن مع العسر يسرا Mm-mm. فإذا فرغت فانصب Sobe. Jangan sobe tapi sobe. Fang sobe. فإذا فرغت فانصب Mm-mm. وإلى ربك فارغب Pokoknya jangan panjang. Gobe. Bukan. Fargobe. Langsung ke ba. Wa ila rabbika fargobe. وإلى ربك فارغب Hmm. Nah, barakallahu fiikum. Apa? Suaranya agak jauh ya, Mas Taufik. Tapi ya lumayan jelas sih. Cuman kalau lebih dekat lagi mungkin lebih jelas ini. Insya Allah nanti Antum pakai headset apa enggak ini? headset Hmm. Wah, Mic-nya tapi tadi kayaknya kurang dekat headsetnya ya? ke bawah kayaknya. Oh, iya iya. Nanti dicoba yang lagi di depan mulut. Paham. Sip. Eh, jadi anak ulang ya. Tadi kita sudah belajar sifatul huruf, di mana sifatul huruf ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Jadi kita minimal paham istilahnya, kemudian artinya tahu, poin-poinnya itu tahu yang tadi Anda sebutkan. Jadi kayak hamas, poinnya apa? Udaranya mengalir. Berarti jahar, udaranya tertahan. Syiddah, suaranya tertahan. Kemudian rokhawah, suaranya mengalir. Pertengahannya yaitu sifat bainiyah. Kemudian isti'la, pangkal lidahnya naik atau suaranya naik. Suaranya suaranya naik. Kemudian istifal, suaranya kebalikannya turun. Atau pangkal lidahnya turun. Kemudian idbab, terkumpul suaranya. Kemudian infitah tidak terkumpul. Nah itu kemudian huruf-hurufnya kita harus hafal. Hamas fahasahu syakhsun sakata. Syiddah ajid qatin bakat. Bainiyah lin umar.
Isti'la khussadau tengkil. Kemudian idbab sodo ozo. Nah, seperti itu ya. Semoga Allah eh, memberikan pahala kepada kita semua, memberikan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan keistiqomahan, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah kumpulkan kita semua di surga kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan. khairan, Ustaz. Barakallahu Wa fiik. iyyakum wa fiikum barakallah. Ustaz. Nah.